datang di Cerita Dunia. Aku Siva Raihana. Kali ini aku mau cerita tentang 3 kota yang menjadi saksi perkembangan Islam di dunia. Kamu simak dan perhatikan ya. Yang pertama, Alexandria, Mesir. Alexandria disebut juga dengan Iskandaria. Kota ini dijuluki dengan nama The Pearl of Mediterranean. Di kota ini terdapat masjid tertua yang bernama Al-Abbas Musir dan perpustakaan Universitas Iskandaria yang merupakan perpustakaan tertua dan super besar di dunia. Yang kedua, Yerusalem, Israel. Kota Yerusalem merupakan kota terpenting bagi umat Islam, Kristen, dan Yahudi. Bagi umat Islam, di kota Yerusalem terdapat Masjid Al-Aqsa dan Masjid Qubat Asy-Syakhirah. Masjid Al-Aqsa merupakan bagian penting dari peristiwa Isra Mi'raj, sedangkan Masjid Qubat Asy-Syakhirah adalah peristiwa penting dari Masjid Khalifah Umar. Di masjid ini dilakukan perluasan oleh Khalifah Al-Malik. Namun sayangnya masjid ini runtuh akibat gempa dan kemudian dibangun lagi Masjid Fatimah yang dibangun pada awal abad ke-10. Yang terakhir, Kota Aman di Yordania. Kota Aman di Yordania merupakan kota penting karena peristiwa peninggalan pada zaman Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Ada juga makam Abdurrahman yang merupakan peninggalan dari peristiwa masa perang Islam seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Mekam. Ada pula makam dari muazin terkenal pada zaman Rasulullah SAW yaitu Bilal. Aku mau cerita tentang keajaiban dunia yang belum pernah kamu dengar. Kamu simak dan perhatikan ya. Yang pertama, Masjid Agung Jene di Mali. Masjid ini berusia lebih dari 100 tahun. Masjid ini memiliki 3 menara yang tingginya 11 meter dan terbuat dari lumpur. Pada tahun 1906 silam pernah dihancurkan tahun 1818 oleh suku Fulani karena dinilai terlalu megah, nyaris setengahnya hancur. Pada tahun 1988 masjid ini masuk dalam daftar dunia UNESCO sebagai bagian dari kota tua Jene. Kedua, Candi Bori di India berada di sebuah desa kecil yang bernama Ajmeri. Candi ini dibangun pada abad ke-9 dan memiliki 3.500 langkah dengan kedalaman 100 meter. Para ilmuwan memperkirakan bangunan ini dibangun pada abad ke-9 dan 11 atau 600 tahun sebelum Masehi. Yang ketiga, Gedung Parlemen di Rumania. Gedung ini menjadi gedung paling populer di Rumania, masih menjadi Republik Sosialis. Bangunan ini dianggap sebagai yang terbesar dan memiliki biaya termahal di dunia. Di dalamnya ada 3.100 kamar yang masing-masing ruangan seluas 330.000 meter persegi. Untuk umat Islam beribadah yang merupakan salah satu karya budaya umat Islam. Yang pertama, Masjidil Haram yang merupakan satu dari 3 masjid terpenting. 2 lainnya yaitu Masjidil Aqsa dan Masjid Nabawi. Masjidil Haram di Mekah mempunyai 7 menara dan 152 kubah kecil. Di bagian tengah Masjidil Haram terdapat Ka'bah dengan menara ketinggian 13 meter. Pada tahun 1992, Raja Fahd bin Abdul Aziz dari Saudi memperluas area masjid sehingga mampu menampung lebih dari 1 juta jemaah. Yang kedua, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi terletak di kota Madinah, Arab Saudi. Dibangun pada Rabiul Awal 1 Hijriah. Pada masa awal, masjid ini hanya mempunyai 3 pintu, namun saat ini mempunyai 10 pintu. Di tengah-tengah masjid terdapat taman yang bernama Raudah Al-Jannah, yang terletak di antara makam Nabi Muhammad SAW dan mimbar.
Saat ini, Masjid Nabawi telah modern teknologi canggih, dapat dilihat dari kubahnya yang bisa terbuka otomatis. Yang ketiga, Masjid Istiqlal. Masjid terbesar di Asia Tenggara ini terletak di Jakarta, Indonesia. Masjid ini diresmikan pada tanggal 22 Februari 1979 sampai 1987. Masjid Istiqlal mempunyai daya tampung 100.000 jemaah. Luas bangunan hampir 4 hektar, menampung 800 kendaraan. Lantai dasar masjid merupakan kompleks perkantoran, antara lain kantor, Majelis Ulama Indonesia, dan Perpustakaan Islam Indonesia, serta yang lainnya. Selamat datang di Cerita Dunia. Aku Siva Raihana. Kali ini aku mau cerita tentang peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Yang pertama, Budi Utomo. Organisasi ini menjadi cikal bakal bagi organisasi-organisasi lainnya. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo pertamanya didirikan untuk tujuan sosial saja, namun seiring berjalannya waktu untuk mengobarkan semangat persatuan nasional. Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo bersama tokoh nasional yaitu Dr. Wahidin Sudirosupodo. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 30 Mei 1938. Sekarang tanggal ini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, Kongres Sumpah Pemuda. Kongres Sumpah Pemuda merupakan semangat para pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, para pemuda sepakat untuk bergabung dalam Jong Java, Jong Celebes, dan lain-lain. Mereka mendirikan Kongres Sumpah Pemuda yang pertama di Batavia tahun 1926 dan pemuda yang kedua di Batavia tanggal 28 Oktober 1928. Di konferensi ini, untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya diputarkan dan dimainkan dengan biola oleh W.R. Supratman. Ketiga, Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan sejarah terpenting dan menjadi tonggak awal dalam sebuah negara yang berdaulat yaitu Republik Indonesia. Seluruh dunia melihat hasil akhir perjuangan sebuah bangsa selama lebih dari 350 tahun. Akhirnya diraihlah kemerdekaan dengan usahanya sendiri. Nah, sampai sini dulu ceritanya ya. Ingat ya, cari tahu itu perlu. Aku Siva Raihana, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.